Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas guys. Di sini ada panel surya 10 WP, sudah saya kasih kabel pakai jepitan buaya. Di sini ada elko atau kapasitor, di sini ada pompa air, Mas guys. Pompa airnya ini 12 volt ya, Mas guys. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba menggunakan pompa air tanpa kapasitor atau elko melawan atau versus menggunakan kapasitor atau elko gitu, Mas guys. Tapi kok cahayanya malah redup nih. Ya udah, nggak apa-apa nih, coba dulu posisi redup ya. Pompa airnya celup ya, Mas guys, 12 volt. Kalau redup apakah bisa terusan? Nggak bisa, Mas guys. Nggak kuat. Nggak ada panas, nggak ada terik matahari maksudnya. Oke, Mas guys, ini teriknya sudah muncul ya. Kita akan coba set. Nah, seperti ini untuk daya semburnya. Apakah nanti setelah pakai kapasitor akan berpengaruh untuk daya semburnya? Kita akan coba, Mas guys. Wow, lonjakannya kok lebih dahsyat. Untuk daya semburnya sama saja, Mas guys ya. Cuman begitu dipasang langsung menghentak. Loh, kalau nggak pakai kapasitor, hentakannya tidak bisa membuat airnya lebih tinggi kalau nggak pakai kapasitor. Nah, sedangkan kalau pakai kapasitor, hentakannya bisa airnya lebih tinggi. Kita ulangi ya. Nah, dia tidak bisa menghentak. Nah, oh ya, ini ada saklar, lupa saya. Nah, coba kamera saya dekatkan dulu, Mas guys ya. Ini tidak pakai kapasitor. Sekarang pakai kapasitor lagi, Mas guys. Tuh. Jadi kapasitor itu berfungsi untuk menghandle daya lonjakan. Jadi kalau misalnya kapasitor dipasang pada perangkat elektronik yang bertujuan untuk power supply, maka saat ada daya lonjakan itu akan diterima oleh kapasitor ini, sehingga daya lonjakan yang dibutuhkan misal untuk inverter atau misal untuk audio, untuk handle bass, nah itu bisa ditanggung oleh kapasitor ini. Jadi kalau pas dihantam bass jeleng gitu, nanti ngisep dari sini habis cepet kan, langsung disuplai dari power supply. Saya matikan dulu, Mas guys. Kita coba. Set. Tuh, hentakannya mantap ya. Set. Tuh. Lagi. Set. Tuh. Karena di sini sudah nampung dulu, Mas guys. Gitu. Buat istilahnya kayak inilah, Mas guys, kayak memori RAM. Tapi fungsinya untuk nyimpen listrik, memori sementara, daya simpan sementara. Itu fungsinya elko, Mas guys. Trut. Nah sekarang saya akan coba lagi tanpa ini, Mas guys, tanpa apa namanya, elko lagi. Oke, kita nyalakan, matikan, nyalakan. Tidak ada hentakan air, Mas guys ya, gitu. Nah, hanya kecil-kecil gini, Mas guys ya, tipis-tipis.
Sekarang saya pakai elko lagi. Tuh, hentaannya mantep mas guys. Lagi. Tuh. Oke mas guys, ini sudah saya matikan semua. Dan sekarang adalah kesimpulan akhirnya. Fungsi kapasitor elko untuk power supply. Jadi berfungsi yang pertama itu untuk meredam atau meminimalkan arus ripple. Jadi kalau kita merakit power supply pakai trafo, itu outputnya kan lewat dioda. Nah, setelah dioda biasanya akan dihubungkan ke kapasitor elko seperti ini. Karena kalau masih output dari dioda langsung, itu masih ada campuran arus AC-nya mas guys. Jadi arus AC-nya masih bocor. Nah, makanya dibutuhkan elko ini untuk memurnikan sehingga arus yang lewat dioda menjadi DC itu dimurnikan jadi DC. Karena output dari trafo itu masih AC, lewat dioda jadi DC, tapi belum murni, lalu dimurnikan lagi pakai elko ini. Jadi arus yang ripple, yang masih kotor bercampur arus AC tipis-tipis, itu akan teredam sangat banyak oleh kapasitor elko ini. Dan fungsi yang kedua yaitu untuk handle daya lonjakan. Mirip seperti cara kerja RAM komputer atau RAM HP yang berfungsi sebagai penampungan sementara. Sama-sama fungsinya untuk nampung sementara. Bedanya kalau RAM nampung data, kalau yang ini nampung listrik. Ketika data dibutuhkan dengan cepat, RAM langsung memberikan ke prosesor. Nih, langsung kerjain. Nah, ini ketika listrik dibutuhkan dengan cepat, dengan daya tinggi untuk hentaan, nih langsung dikasih ke speaker. Nih langsung dikasih ke inverter. Nah, gambarannya seperti itu mas guys. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.